di dalam kantong sana lah. Gak ada Elliot. Nih kalau kamu gak percaya cek aja sendiri. Hah, mateng. Mana udah malam begini pula, pasar mana masih buka? Kalian pernah dengar pasar gaib di Gunung Lawu gak? Enggak. Gunung Lawu yang sering dijadikan objek pendakian ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Salah satu yang terkenal adalah pasar hantu. Hah, serius? Di mananya, bro? Di sebelah timur lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos kelima pendakian melalui Candi Ceptok, terdapat sebuah sabana yang disebut-sebut masyarakat sekitar dengan nama Pasar Dieng. Hah, yang bener Axel. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat secara langsung, di mana banyak makhluk tak kasat mata bertransaksi layaknya di pasar biasa. Waduh. Ada sebuah peraturan di pasar hantu ini yang sebaiknya tidak kamu langgar. Apabila kamu mendengar seseorang menawarkan kamu untuk membeli sesuatu, apapun itu, kamu harus melempar benda berharga yang kamu bawa ke arah sumber suara tersebut, lalu memungut batu dari tanah di tempat kamu berdiri, sebagai tanda bahwa kamu telah melakukan transaksi jual beli. Tunggu, gimana kalau kita nggak tahu dan nggak ngakuin sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalian akan mengalami kesialan selama kalian masih berada di kawasan Gunung Lawu. Beberapa pendaki dikabarkan tersesat, seolah-olah mereka hanya berputar-putar kembali ke area yang sama. Bahkan kemungkinan terburuknya, Apa tuh? jiwa kalian akan dibawa ke dimensi lain untuk ditahan sebagai jaminan. Lalu perlahan, tubuh kalian pun akan ikut menghilang tanpa jejak. Cia, aku suka sama kamu suka nggak sama aku? Cia juga suka sama kamu, Elliot. Serius, Cia? Kata Mama lihat kalau dua orang suka dan mencintai bisa nikah, gimana kalau kita nikah aja? Tapi kan kita baru umur 7 tahun, Mang boleh. Kamu tenang aja, Cia, aku nggak sembarangan kok. Aku bakal ngomong ke papa kamu buat minta izin, Cia. Oke deh. Selamat sore, Om. Sore juga, Nak Elliot. Ada apa ya? Jadi begini, Om, maksud kedatangan saya kemari ingin melamar Cia, anak Om. Dasar, kalian tuh masih bocah. Emang udah siap jadi suami istri? Terus nanti habis nikah mau tinggal di mana? Rumah Elliot banyak kok, Om, tinggal pilih aja mau yang mana. Waduh, oke, tapi kamu masih kecil loh, Elliot. Belum cukup umur buat bekerja. Kalau nggak ada penghasilan, mau makan apa kalian? Harusnya dari uang jajan Elliot cukup sih, Om. Uang jajan Elliot kan 700 juta seminggu. Buset. Lebih gede dari gaji gua dong. Oke, Om lihat-lihat. Sepertinya kamu udah cukup matang yang memikirkan hal ini. Betul, Om. Baik. Lalu bagaimana jika kalian punya anak? Apakah kalian bisa mengurusnya? Sejauh ini kami memang belum beruntung untuk memiliki anak, Om. Hah? Gimana maksudnya? Loh, Om. Loh, Papa Cia kenapa, Elliot? Kayaknya bapak kamu ngantuk banget ya sampai tiduran di lantai gitu. Bangun, Pak, nanti masuk angin loh. Oh iya, ngomong-ngomong gimana anak kita, Cia? Belum dapet nih, Elliot. Pokoknya anak kita harus warna pink. Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harganya mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Parrot Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karya chef Dimutu Kumarasing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi. Sayang. Sultana. Ya, nggak tahu mau mulai dari mana, tapi Neng Helena Mani Curna Jodoh baru pulang dari Jepang, terus dia bawa oleh sebanyak ini guys. Sini topi ya? Topi. Coba dipakai. Jadi ini adalah topi oleh-oleh dari Helena guys. Di belakangnya ada beginiannya woi. Ada kayak badannya woi, lucu banget. Ini Bando Minimos tapi ala-ala mermaid. Ini mukanya kelihatan kagak? Nah lu kan. Ini apaan gantungan kunci? Lampu. Lampu buat apa? Sabar, kipas sabar. Pencet dulu. Romak. Woi. Ini
Ini Beauty and the Beast guys. Tuh. Bagus weh, makasih ya. Ya ampun. Kalau yang ini dari Giselle guys, dari adiknya Helena Nol. Terima kasih Giselle. Lucu sekali. Nih, ini apa nih? Apa sih ini? Notebook. Ini apa? Sepatu dong. Serius? Buka. Loh, kok bisa tahu size aku? Ya kan size kita sama. Oh iya ya. Iya. Coba kita lihat ini sepatu guys. Putih woi. Ini dioleh-olehin on cloud woi. Lihat guys. Ini sepatu. Tuh. Keren gak sih? Keju rasa-rasa. Keju rasa-rasa ini guys. Nah, ini bunga, tapi bukan bunga sakura sih. Banyak Rasa. banget KitKat ini. Ini ada Satu, Fuji. Fuji ya. dua. Ini apa? Peach. Ini apa? Peach. Matcha. Matcha. Ini apa? KitKat. Fuji. Oh nih, KitKat Gunung Fuji guys katanya. Apa ini deh? Sapi deh. Sapi. Matcha sakura. Langka ini. Ini apa deh? Matcha. Matcha latte. Matcha Ci. Buat minum. Iki terakhir nih apa? Mochi. Oh, enggak, ini sudah ramen guys. Terima kasih ya Helena. Ya ampun. Saya tidak menyangka. Banget tuh yang nggak tahu mau makan yang mana. Ini gendut dah gue. Kapan kursnya? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Ceh. Ya, silahkan. Kejadian ini kami alami beberapa tahun yang lalu, sewaktu kami sedang berjalan-jalan ke kota Bandung. Dan hal ini hampir merenggut nyawa Celo, anak perempuan kami. Dan ini juga menjadi alasan mengapa mata batin Celo terbuka. Serius, kami sedang berlibur bersama keluarga besar dan Snow memesan salah satu villa di kawasan pegunungan. Villa itu baru saja selesai dibangun, terkesan modern, mewah, dan nyaman. Tapi pada saat menjelang maghrib, keponakan Juliet yang masih balita nunjuk ke arah pohon besar di depan villa dan bilang kalau ada nenek-nenek yang lagi ngintip. Waduh, seperti yang udah bisa Cece tebak sih, aku gak ngeliat siapa-siapa. Jadi aku suruh dia masuk, tapi malamnya Celo nangis terus dan mendadak demam tinggi. Kami membawa Celo ke rumah sakit terdekat dan dokter menyarankan agar bayi kami dirawat inap. Astaga. Om Snow yang nyusul dari Jakarta datang buat jenguk Celo, tapi begitu dia ngeliat Celo, dia langsung tarik Snow keluar dari kamar. Om bilang ada sosok nenek-nenek yang menyukai dan menginginkan Celo. Dalam 3 hari setelah malam purnama, jiwa Celo akan dibawa. Asli serem banget. Akhirnya sesuai petunjuk dari Om Snow, kami berdua berdoa. Dan tiap malam kami melakukan semacam ritual untuk masuk ke dalam hutan di belakang villa demi mencari jiwa Celo yang tersesat. Ya ampun, sumpah gak main-main effortnya. Secara ajaib 3 hari kemudian Celo sembuh dan kami semua kembali ke Jakarta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kami baru menyadari kalau Celo bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ini bekal kamu, ini minumnya. Kalau kamu lapar, kamu makan di kantin aja. Wah, bukannya Anda sang profesor terkenal Bapak Rusdi Wong? Betul. Boleh saya gabung makan siang dengan Bapak? Dia pikir dia siapa? Saya itu bukan orang sembarangan. Kamu pernah dengar sebuah pepatah di mana burung dan babi itu tidak makan bersama? Hah? Dasar bocah. Oh, kalau begitu saya permisi terbang dulu, Pak. Loh, Bapak ngajar di sini? Dia lagi. Tak balas saya. Baik, keluarkan kertas lembar. Saya akan memberikan pertanyaan dan menulis nilai kalian di sana nanti. Seandainya kalian menemukan 2 kotak di jalan, kotak pertama berisi uang tak terbatas, sedangkan kotak kedua berisi kecerdasan serta kejeniusan sejati. Kotak mana yang akan kalian pilih? Kalau saya sih pilih kotak yang isinya uang, Pak. Sudah kuduga. Kalau saya sih memilih kotak yang berisi ilmu kecerdasan serta kejeniusan sejati. Oh, memang wajar kok, Pak. Biasanya orang cenderung memilih apa yang mereka nggak punya. Hah? Maksud dia? Siniin kertas kamu. Diem dong kamu sekarang. Maaf, Pak. Ini saya lihat Bapak udah tanda tangan. Tapi kayaknya Bapak lupa kasih nilai deh. hari ini jadwal saya inspeksi mendadak ya. Betul, Pak Presdir Snow. Tidak ada yang tahu informasi saya akan datang kan? Oh, tentu saja tidak, Pak. Ayo kita kunjungi perusahaan cabang dan kerja terbaik. Baik, Pak. Mari ikut saya. Bagus pada rajin-rajin ya. Maju? Akan kalah lagi? Hei, kamu di sana. Hah? Saya, Pak. Kamu tahu kan ini jam kerja? Iya, Pak. Lantas kenapa kamu marah-mabar? Hah? Itu... Kamu lihat sendiri, karyawan yang lain pada produktif di meja masing-masing. Kamu malah santai-santai. Kamu nggak tahu saya siapa? Enggak, Pak. Hah, pantas saja. Sekarang saya mau tanya, berapa gaji kamu sebulan? Sebut saja. Sekitar 3 juta sebulan, Pak. Nih 9 juta, gaji kamu selama 3 bulan. Cepat ambil dan segera pergi dari sini, saya tidak mau melihatmu lagi. Hah? Baik, Pak. Dasar, sekedar bilang maaf atau terima kasih aja enggak? Gak ada etika kerjanya. Ada yang tahu pemuda pemas tadi berasal dari divisi mana? Astaga, Snow, dia tuh ojol yang nganterin pesanan es aku. Apa? Lumayan, rezeki nomplok. Juliet, kalau gue nggak salah ingat bapak lu duda kan? Iya, Tifa, kenapa? Mak gue juga janda, gimana kalau kita jodohin aja?
Boleh-boleh ide kamu. Kalau gitu nanti pas pulang kita minta mereka buat jemput di sekolah. Sip. Juliet. Kenalin, ini Tifa teman Juliet. Oh, iki to Nativa. Halo Om, ini mak saya. Jubaida. Wong. Bapak kan single, emaknya Tifa juga single loh. Daripada kalian berdua kesepian, gimana kalau nikah aja sekalian? Sebelum itu, mari kita saling mengenal terlebih dahulu. Umur? 40, kamu? 39, punya mantan istri. Koit, anak saya cuma 1, kalau kamu? 2, yang laki masih duduk di bangku TK. Mau nambah? Tidak. Gaji? 8 digit, terus nanti kita tinggal di rumah Sopo. Ganti-gantian saja per bulan. Bulan ini di rumahku, bulan depan di rumah kau. Per minggu. 3 minggu. 2 minggu. Sip, tapi tiap-tiap tahun pas libur lebaran, aku harus pulang kamu ke Medan. Oke, tapi waktu libur tahun baru kita pulang kamu ke Jombang. Bukan masalah, orang tuaku dua-duanya sudah tidak ada. Ibu saya masih hidup. Aku tidak mau punya mama mertua. Batal nih. Ya, setidaknya kita sudah mencoba. Semoga kamu menemukan masakan yang lebih baik, yo. Kau pun. Ayo kita pulang, Tifa. Lah. Baik, sekarang Bapak mau ngambil nilai bercerita, yo. Dimulai dari absen nomor 1, Axel North. Silakan berdiri, Axel. Sekarang Bapak mau kamu menceritakan apa cita-cita kamu di masa depan saat kamu dewasa nanti. Saya ingin meneruskan perusahaan papa saya dan mengikuti jejak beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Wah. Lalu bagaimana cara mencapai tujuanmu itu? Saya akan belajar dengan giat dan bekerja lebih keras agar bisa lebih sultan daripada papa. Saya ingin Indonesia lebih maju dan membangun lagi sektor ekonomi dengan mesejahterakan para petani sebagai komoditi utama pangan negara ini. Wah, Bapak tidak menyangka. Mulia sekali hatimu, Axel. Kemudian saya akan membeli pulau dan mendirikan villa peristirahatan serta taman bermain di sana. Berikut dengan beberapa unit mobil sport impian saya. Bagus, bagus. Tidak lupa saya juga ingin membahagiakan keluarga saya dengan mengajak mereka jalan-jalan keliling dunia minimal 12 kali dalam setahun, Pak. Mantap, hebat kamu, Axel. Bapak harap kamu bisa menggapai cita-cita kamu ya. Sekarang selanjutnya, Cielo. Jadi istrinya Axel, Pak. Welah dalah. Dasar bucin. Bosen nih. Anaknya ngapain ya? Kita main dokter-dokteran nih. Jangan jadi dokternya ya. Ayo, Cia jadi susternya ya. Aku asisten. Yah, masa aku yang jadi pasiennya? Silahkan Bapak RS Stormhold untuk masuk ruangan dokter. Iya. Selamat siang, Pak. Suster Cia tolong tensi dulu ya. Buset. Itu jarum apa bapakku beton? Tensi, Cia, tensi, bukan suntik. Susah bener kalau aku cuma separuh. Bisa Bapak coba sampaikan apa keluhannya? Saya suka berjalan sewaktu tidur, dok. Apa ya istilah medisnya? Oh, skinwalker. Sleepwalking. Saya sudah mengunjungi berbagai macam dentist dokter spesialis, tapi satu pun ustadznya nggak ada yang mempan, dok. Saya sampai pusing harus gimana. Gawat. Kalau seperti itu kondisinya emang udah nggak bisa pakai obat biasa, Pak. Tolong Bu Dokter, saya dengar penyakit ini berbahaya. Tenang, Pak. Saya punya obat yang mujarab. Kotak ajaib. Hah? Apa betul dengan kotak ini saya bisa sembuh, dokter? Tentu saja. Baik, kalau begitu akan segera saya minum sekarang juga. Jangan ya, Pak ya. Lah, terus? Cukup Bapak taburkan di sekeliling lantai tempat tidur Bapak. Emang ini isinya apaan? Paku payung. Hah? Shi.